Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik remaja Masjid BKPRMI Banguntapan yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang paling utama, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak. Di antara sekian banyak nikmat Allah, harus selalu kita sadari yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman Islam, kehidupan kita akan selalu menjadi jalan ke surga. Diberikan kebahagiaan akan menjadi jalan ke surga karena bersyukur. Diberikan kesedihan juga akan menjadi jalan ke surga karena bersabar. Maka dari itu cukup dengan mengingat nikmat Allah berupa iman Islam, itu harusnya sudah membuat kita sangat bahagia. Nikmat yang lain-lain itu bonus. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada beliau, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat kelak mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, judul kita pagi hari ini adalah Aku bahagia dengan apapun yang menjadi jalan ke surga. Memang kebahagiaan itu hanya ada dua sesi. Sesi pertama itu jalan ke surga. Sesi yang kedua ya surga yang sebenarnya. Jadi nggak ada kebahagiaan selain itu. Yang hakiki ya surga itu. Nah, tapi belum waktunya sekarang. Kalau sekarang belum waktunya surga, berarti waktunya apa? Waktunya berbahagia dengan jalan menuju surga. Di dunia ini orang bisa ngaku-ngaku bahagia dengan berbagai macam selera. Ada yang seleranya itu, mohon maaf, seleranya itu selera maksiat. Orang merasa bahagia karena dia bebas bermaksiat, melampiaskan hawa nafsu. Semua yang diusulkan nafsu dituruti, dipenuhi. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka merasa bahagia. Nah, ini masuk kategori bahagia yang terlaknat. Nah, sebentar sekali ini. Lalu tipe yang kedua, bahagia yang sesaat. Kelihatannya bukan maksiat ya, tapi pemborosan, jor-joran, hubud dunia. Memang yang dilakukan bukan dosa terang-terangan, tetapi dosa yang halus sekali. Senangnya menghabiskan uang, senangnya hanya jalan-jalan, nonton-nonton TV, mengikuti tren, mode dan sebagainya. Memang kelihatannya normal, tapi ini kebahagiaan yang sesaat. Nah, yang ketiga, kebahagiaan taat. Nah, inilah yang asli. Jadi jangan dikira orang yang taat itu tidak bahagia. Itu malah paling bahagia. Di luar sana menganggap orang yang mengejar surga itu hidupnya menderita, susah. Harus menahan pandangan, menjaga lisan, terus memerangi hawa nafsu. Mereka lihat kita susah, tapi yang merasakan itu bahagia. Kok mereka lihat kita susah? Karena mereka nggak merasakan. Lah, kita yang merasakan nikmatnya taat ini harusnya bahagia. Kita kenali dulu ya tadi 3 kebahagiaan di dunia. Bahagia karena nikmat terlaknat atau maksiat, bahagia karena nikmat sesaat, yang ketiga bahagia karena nikmatnya taat. Tapi yang asli yang nomor 3 tadi,
Nah, selain nikmat taat ketika di dunia, ya tinggal kebahagiaan yang asli, yaitu besok di surga yang abadi. Tidak ada pilihan lain kita untuk bahagia kecuali bahagia dalam ketaatan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, ini pegangan kita pagi hari ini, surat Yunus ayat 58, petunjuk kebahagiaan. Ini langsung dari pencipta manusia, nggak ada yang lebih valid. Kalau kita ingin cari tahu apa yang terbaik untuk manusia, tanya kepada sang penciptanya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dengan karunia dan rahmatnya Allah kita berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Keduanya itu, karunia dan rahmatnya Allah, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa-apa yang bisa kita dapatkan di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang pengen dapat apa saja di muka bumi, ada yang pengen dapat rumah mewah, pengen dapat mobil mewah, pengen dapat pasangan terbaik, paling tampan, paling cantik, ada yang pengen dapat karir terbaik, punya perusahaan, jadi petingginya, jadi pemimpinnya, jadi ownernya. Yang pengen dapat semua itu gampang sekali dikalahkan. Dengan apa? Kita minta pada Allah karunia dan rahmatnya, sudah mengalahkan mereka semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo kita kupas ayat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Pertama, kita berbahagia dengan karunia-Nya Allah. Nah, karunia-Nya Allah ini yang paling berharga apa? Satu, ilmu. Ilmu ini pembuka jalan semua kebaikan. Kebaikan iman ditentukan ilmu, kebaikan amal ditentukan ilmu, kebaikan hati juga ditentukan ilmu, kebaikan akhlak ditentukan ilmu. Jadi ilmu ini menjadi bahan baku segala macam kebaikan. Maka orang yang akan diberi rahmat oleh Allah, orang yang diberi petunjuk, diberi pertolongan, diberi hadiah oleh Allah, biasanya ditanamkan dalam hatinya rasa cinta terhadap ilmu. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semua di tengah hujan gerimis, jenengan mewakili banyak orang ini ya, luar biasa. Di sana ada wakil rakyat, jenengan wakil jamaah. Mungkin biasa yang datang 20-30, sekarang 1/10-nya. satu peserta mewakili 10 orang. Ya, nggak harus jadi wakil rakyat, dengan wakil umat untuk datang di majelis. Mudah-mudahan tergeraknya Anda dari rumah ke sini itu karena rasa cinta pada ilmu. Betul nggak? Amin Allahumma amin. Ciri-cirinya orang yang dirahmati oleh Allah itu ada rasa cinta kepada ilmu. Kalau ngobrol sama orang ada ilmu itu langsung terpukau mendengarkan, menyimak. Pembicaraan yang paling disukai adalah pembicaraan yang berilmu. Ngomongin berita-berita yang gak ada ilmunya males. Baca berita yang berita itu kan cuma kejadian diulang-ulang. Musibah, musibah, musibah. Masalah, masalah, masalah. Betul enggak? Apa yang membuat orang sekarang geger dengan berita itu zaman dulu juga sudah terjadi. Tapi manusia ini sama setan dibikin shock, seolah-olah menarik itu berita itu. Corona, wah, kalau ngomongan corona, wah langsung ngantuknya hilang. Geger. Ngomongkan bencana alam di mana, geger. Padahal itu sebetulnya wabah, musibah itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Tapi berbeda dengan orang yang dalam hatinya itu ditanamkan rasa cinta kepada ilmu. Kalau ada masalah larinya ke pengajian, cari solusinya buka kajian, mau via YouTube kah, mau dengar langsung, tapi nggak pernah ada kepuasan kecuali
sudah berusaha mencari ilmunya melalui ilmu Islam. Ini karunia yang pertama. Jadi kalau ada orang yang sedih, punya masalah, mau cari obatnya, cari ilmunya, datang ke pengajian, baca Al-Quran, banyak zikir. Ini langkah yang mandiri, itu banyak baca Quran dan zikir. Ini langkah yang mandiri. Sebelum kita ketemu sama ustadz, sebelum ikut kajian, lakukan dulu langkah-langkah mandiri untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya? Banyak baca Quran plus terjemahnya, tadabbur. Belum bisa menafsirkan, lah PR kita bukan menafsirkan, itu bukan kelas kita, tapi memahami semampu kita, tadabburi. Di sela-sela banyak Quran, baca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu banyak tafakur. Apa tafakur? Merenungkan hikmah dari kejadian yang kita temui. Apa ya hikmahnya ya? Apa ya hikmahnya ya? Nah, ini tahap mandiri untuk mendapatkan ilmu. Ya, tahap mandiri untuk mendapatkan ilmu. Apa tadi yang pertama? Baca Al-Quran sama artinya. Kadang kita ini nggak tahu makna Al-Quran, makna ayat yang kita baca. Tapi kalau kita tulus membaca ini, ya Allah, melalui Al-Quran ini datangkan petunjuk. Kan kalau selesai baca Quran kan harusnya kita berdoa itu, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa hudan wa nura. Gimana? Waj'alhu li imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Gitu ya. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu imam kami, cahaya bagi kami, petunjuk bagi kami. Jadi sebelum kita dibimbing sama ustadz, melalui Al-Quran Allah akan menjadi pembimbing kita. Walaupun kita ini sebetulnya nggak bisa berteori tentang Al-Quran, nggak bisa menerangkan Al-Quran, tapi Allah memberi petunjuk, banyak jalannya, bisa melalui basiroh, mata hati kita, melalui feeling kita, intuisi kita. Wah, ini baiknya lakukan enggak ya? Oh, enggak dilakukan. Kok saya enggak srek ya? Nah, sana. Itu petunjuk dari Allah. Oh, kayaknya baiknya dikerjakan. Baiknya diterima tawaran ini. Baiknya ditolak. Baiknya dipertimbangkan dulu. Nah, itu termasuk petunjuk melalui Al-Quran, langsung dari Allah. Al-Qurannya dibaca, zikirnya dijaga, lalu tafakurnya dinikmati. Senang berpikir tentang hikmah, Masya Allah. Jadi ada ibadah diam-diam itu bertafakur. Jenengan selama pikiran ini nggak pernah diisi sampah. Mohon maaf ya, kok bahasanya agak kasar. Sampah itu apa? Semua yang dipikirkan yang nggak ada manfaatnya itu sampah. Selama di otak ini nggak ada duniawi, materi-materi nggak ada, nggak tertarik. Menghayal, no. Berandai-andai, no. Suudon apalagi ya. Buruk sangka, tajasus, mencari-cari aib orang, tidak. Ketemu orang lain kita merasa lebih rendah, ketemu yang lebih tua hormat kita. Walaupun ada orang tua datang ke masjid belum lancar baca Quran, sholatnya biasa saja, nggak jadi imam, langsung kita hormat. Kenapa? Bisa jadi di umur seperti beliau kita malah nggak dapat hidayah. Beliau masih mending dapat hidayah. Kita sekarang kita soleh banget, tapi nggak ada jaminan besok seumur beliau kita dapat hidayah. Nggak bisa kita soleh. Ketemu orang yang lebih muda, walaupun ilmunya di bawah kita, secara teori, secara wawasan di bawah kita, tapi kita harus sadar dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau pikiran kita nggak pernah meremehkan orang, pikiran kita tidak pernah berandai-andai, nggak mau menghayal dunia, yang ada di pikiran kita ini adalah hikmah, senang mengingat akhirat, senang mencari jalan agar mendapat ladang amal. Ya Allah, ini ladang amalnya apa ya Allah? Masya Allah. Ini bernilai ibadah. Nah, setelah langkah mandiri mendapat ilmu ditempuh, satu, baca Al-Quran, banyak zikir. Yang kedua, tafakur, langsung datangi majelis-majelis ilmu. Ini untuk menyempurnakan, memantapkan, datangi majelis ilmu. Dan Masya Allah, zaman sekarang itu
ilmu terbuka sangat luas. Saya senang hidup di zaman sekarang. Kenapa? Ngaji itu nggak harus setor badan. Nah kalau kalian pas nun sewu jenengan kalau ahad gini ya setor badan, datang jasadnya. Kenapa? Nah, kalau nggak datang ya nggak jalan ini. Nah, ini cuma 5 orang ini. Ini udah pemain cadangan semua ini. Pemain intinya pada nggak datang. Jenengan ini pokoknya ini. Kalau seperti ini niat jenengan nggak cuma cari ilmu tapi silaturahim, pahalanya double. Kalau cuma cari ilmu jenengan bisa sambil rumah nyetel YouTube, betul nggak? Tapi di sini Anda dapat lebih dari itu. Insya Allah ilmu dapat, silaturahim dapat. Setiap langkah Anda menuju sini, ya, itu akan melipat gandakan kemudahan menuju surga. Masya Allah. Jadi ada kalanya cari ilmu pada ustadz itu setor muka, setor zohir, tapi ada kalanya cukup secara digital saja. Nah, secara digital inilah yang paling saya suka. Kadang kita bekerja nyetel HP, dapat ilmu nggak? Dapat. Naik motor dari rumah ke sini saya bawa HP, headset, ikut kajian. Di rumah beraktivitas, setel ceramah-ceramah, masya Allah. Sekarang tergantung hati kita. Kalau ada rasa cinta kepada ilmu, kita hidup sekarang itu bahagia banget, gampang banget, mudah banget untuk mendapatkan ilmu. Coba saya cek, ada nggak yang setiap hari hampir selalu mendengar tausiah melalui HP? Ada nggak? Dengar mas? Hampir setiap hari mendengar tausiah. Bisa hampir atau jarang atau kadang-kadang? Hampir setiap hari. Jangan? Hampir setiap hari. Jangan? Kadang-kadang. Jangan dengarkan tausiah lewat HP durasi berapa menit? Kayak potongan video. Berapa? 30 menit. Wah, pelit itu ya. Atau kuotanya dikit. Masya Allah. Rugi kita itu nggak ketemu ilmu dalam satu hari. Tiada hari tanpa ngaji itu harus dipraktekkan sekarang. Masya Allah. Satu, karunia yang berupa ilmu. Lalu karunia yang kedua, amal soleh. Puncak kebahagiaan itu ketika manusia diberikan ilmu, tahu ada ladang amal di situ, kemudian diberikan taufik, kemudahan untuk mengamalkan. Oh, itu puncak kebahagiaan. Sedangkan dapat ilmu tentang nikah, terus diberi kesempatan mengamalkan, seneng nggak? Nah, tapi nggak cuma tentang nikah, tentang apapun. Kalau kita sudah tahu ilmunya, oh ini adalah ladang amalnya, lalu sama Allah dimudahkan bisa mengamalkan. Nah, sebetulnya itulah kebahagiaan paling tinggi di muka bumi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Karunia yang kedua yaitu amal soleh. Oh maaf, salah urutan. Sebelum amal soleh itu iman dulu. Ilmu, karunia yang pertama ilmu, yang kedua iman. Nah, baru nanti yang ketiga amal soleh. Nah, catatannya dirubah dikit ya. Karena memang jalurnya seperti itu. Kita dapat ilmu, imannya tambah. Nah, iman inilah yang nanti akan menggerakkan badan kita untuk beramal. Jadi jangan langsung ilmu terus diamalkan. Cek dulu imannya gimana, tambah belum. Karena kalau amal tanpa iman, ya itu gak diterima juga. Harus ada iman. Seperti apa itu bentuknya iman? Ada rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa malu kepada Allah. Wah, ini mantap sekali. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasa anak gaulnya sekarang, bahasa milenial, tidak ada Tuhan selain Allah.
tidak ada yang di hati selain Allah. Kalau dipraktekkan luar biasa ya. Lebih bahagia dengan iman daripada bahagia dengan apapun yang ada di bawah. Katanya orang masa paling indah itu masa remaja karena ada masa-masa kasmaran. Betul nggak? Pernah remaja kan? Masih remaja? Remaja ini? Saya mantan. Tapi sejujurnya seni hanya kasmaran sama manusia. Perjuangan kita untuk mengosongkan hati dan dikhususkan untuk Allah. Masya Allah, luar biasa nikmatnya nggak bisa dibayangkan. Itu karunia yang kedua, ada iman dalam hatinya, ada kecintaan kepada Allah, dan kecintaannya paling kuat. Bahkan kecintaan itu nanti mengalahkan kecintaan yang lain. Semua kecintaan sirna, nggak kebagian cinta, karena hatinya hanya untuk Allah. Nggak punya cinta untuk dunia, nggak punya cinta untuk manusia, nggak punya cinta untuk siapapun, yang ada hanya kepada Allah. Berarti nggak boleh cinta pada yang lain-lain. Oh, cinta yang lain-lain nanti akan datang sendiri, tapi karena Allah. Dengan cinta orang tua belum tentu baik. Bisa dengan cinta orang tua malah nanti tidak cinta Allah. Cinta pasangan belum tentu nanti dengan cinta Allah. Cinta pekerjaan belum tentu dengan cinta Allah. Tapi dengan cinta sama Allah nanti akan dibimbing oleh Allah. Jadi nanti cinta sama orang tua, cinta pasangan hidup, cinta anak, dan cinta dengan karir yang kita miliki. Maka nikmat iman itu, ya, karunia iman itu, ya, bulatnya hati kita hanya Allah. Mumpung masih muda, kayaknya kita tuh semua lebih muda dari saya. Mumpung masih muda, harga hati anda itu lebih mahal daripada harga hati orang yang masih tua. Allah mencintai orang tua yang ahli ibadah, jangan cinta sama Allah, tapi Allah bercinta sama anak yang ahli ibadah. Betul gak? Karena di waktu muda itu godaannya banyak. Nah, sekarang ini jenengan ibarat hatinya ini emas, harganya sedang paling tinggi. Nilai tukarnya luar biasa. Kapan lagi Anda akan menjual hati Anda kepada Allah? Kalau bukan sekarang, harganya paling tinggi. Kalau sudah makin tua ya, kalah sama yang muda. Maka Masya Allah, anak-anak muda yang berusaha mengosongkan hatinya dari selain Allah, luar biasa. Ini karunia yang dalam hatinya itu betul-betul diisi dengan iman, tidak pernah ragu pada Allah. Wah, ini yang membuat jalan apapun hidup jadi bahagia. Ta'aruf gagal, kalau punya iman sedih gak ya? Sedih gak? Sedih gak? Yakin? Pernah belum? Mau nyoba? Gak sedih. Kalau hati ini punya iman, kita yakin gak ada yang Allah timpakan pada kita selain kebaikan. Pasti kebaikan. Allah gak pernah menimpakan keburukan pada kita sedetik pun. Ini kalau hatinya punya iman itu, apa cirinya? Boleh ditulis. Hati yang dipenuhi dengan iman cirinya apa? Tidak pernah ragu pada Allah. Tidak ada ragunya sama Allah. Dan selalu husnudzon pada Allah, baik sangka pada Allah. Diberikan kesulitan, gak baik sangka sama Allah. Tadi Pak Ustadz bilang Allah gak pernah berbagi keburukan pada kita sedetik pun. Iya, apa buktinya? Oh, terbukti. Allah tahu dosa-dosa kita. Kalau Allah jengkel sama kita dan mengazab kita udah gak hidup sekarang, hancur kita. Allah Maha Kuasa. Allah bisa mematikan kita, betul gak? Allah bisa melumpuhkan kita, betul gak?
Kira-kira kalau Allah tidak penyayang sama kita, tidak pemaaf sama kita, melihat dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, pantas tidak kita hancur? Pantas. Tapi sama Allah kita masih diberi kesempatan untuk tobat. Kalau Allah berniat buruk sama kita, sudah musnah kita, kenyang kita. Itu tidak kira-kira. Ya tidak. Pernah berbuat dosa? Kalau Allah murka, langsung dihapus. Tapi Allah kalau Allah selalu berbuat baik, kenapa saya bertemu kesulitan? Ada kalanya sakit, ada kalanya dapat masalah. Allah menimpakan pada kita kesulitan itu bukan karena Allah bermaksud buruk. Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Allah hendak mengangkat derajat sabar kita, dan Allah hendak menambah ilmu pada kita. Betapa banyak orang yang tambah ilmunya menjadi bijaksana setelah dia melewati berbagai kesulitan. Betul? Allah tidak pernah berbuat buruk pada kita. Setiap kesulitan yang Allah timpakan pada kita, selalu di belakangnya terdapat hikmah yang besar. Jadi kita harus yakin dalam itu Allah tidak pernah menimpakan keburukan pada kita. Setuju? Allah selalu baik sama kita. Setuju? Kalau kita pernah melihat yang pahit-pahit dalam hidup, itu pahitnya adalah pahit hikmah, pahit pelajaran. Tidak bisa kita sendiri. Ta'aruf kok nggak klik-klik, kok nggak cocok-cocok hikmahnya supaya kita lebih dekat bersama. Doanya lebih banyak lagi. Allah tahu, wah kalau itu sebelum menikah doanya serius. Tiap hari jam 3 pagi baru tahajud. Allah tahu sama kita. Nanti kalau dapat jodoh, boro-boro bangun jam 3, bangun subuh aja berjuara. Allah tunda dulu kan, supaya apa? Kita kenyang dulu dengan sama, matang dulu kita jiwanya, imannya, punya kenangan manis beribadah kepada Allah, sehingga kita setelah menikah kenangan manis itu pengen diulang lagi. Selalu ada hikmah. Ditolak bukan gagal. Ditolak itu bisa menjadi keberhasilan. Pernah ditolak? Ditolak kerja misalnya, kalau ditolak apalah, belum itu gagal. Ditolak itu bagi orang yang baik sama Allah adalah keberhasilan. Berhasil apa? Berhasil dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan dikira ditolak itu sial, tidak. Nah, ada kisah nyata seorang laki-laki ahli sholat jamaah yang hendak menikah berdoa, doanya luar biasa. Setiap berdoa itu nangis sampai dia menyebut nama gadis yang sangat ingin dia nikahi. Kemudian orang alim di masjid itu sering mengamati, tak ngomong berdoa ingin menikah dengan ulama. Sampai orang alim yang di masjid itu mengaminkan, ya Allah, ini alim ya. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ternyata ya, jadi mau menikah sama gadis dan dimasuk. Di tengah jalan tiba-tiba gadis itu membatalkan rencana menikah. Sedih kan? Ya, awalnya sedih, tapi dia tetap berdoa terus. Dia tetap berdoa. Akhirnya gadis itu malah punya rencana nikah sama orang lain. Menyerah nggak doanya? Tidak. Berdoa terus. Akhirnya nikah sama orang lain. Nah, setelah dia nikah sama orang lain, stop, jangan berdoa lagi. Sudah tidak bisa berharap nikah sama orang lain. Tapi beberapa bulan kemudian, setelah menikah, ternyata suami gadis tadi itu sibuk merawat istrinya karena sakit-sakitan. Allah
memunculkan berbagai penyakit pada wanitanya yang mungkin memang sudah takdirnya. Penyakit ini muncul, akhirnya apa? 4 bulan berikutnya wanita itu meninggal. Saya tanya sama dia, ditolaknya atau gagalnya laki-laki soleh untuk mendapat gadis tadi itu menunjukkan berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berhasil diselamatkan dari keburukan. Dan kita enggak. Maka kalau hati kita itu dipenuhi iman, enggak bisa kita bicara. Ada corona, masya Allah, penuh iman. Siapa yang mendapat hikmah karena corona? Pakai masker? Enggak, kita juga. Karyawan pakai masker, banyak yang umroh karena mendadak penghasilannya naik. Tapi sekarang umroh libur. Mungkin juga haji diliburkan juga mungkin. Siapa yang paling besar mendapatkan hikmah dari corona? Orang yang jadi ingat anak kematian. Kematian itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur karena corona. Yakin enggak? Yakin? Alhamdulillah. Jadi nggak perlu panik. Kematian nggak bisa maju, nggak bisa mundur karena corona, tapi karena corona banyak orang beriman yang jadi ingat kematian. Betul nggak? Jadi corona itu kalau kita simpulkan dari kalimat tadi malah membawa kebaikan. Yang tadinya jarang ingat mati karena ada corona jadi ingat mati. Jadi banyak zikir, jadi banyak berdoa. Nah, asalkan hatinya sudah ada iman. Kalau nggak ada iman, nah sudah menjadi menderita. Ya Allah, kasihan. Saya lihat video singkat di Wuhan, ya Allah. Itulah keadaan kalau belum dapatkan iman ya seperti itu. Adanya cuma nangis, frustasi, betul nggak? Nikmat sabar sedetik pun tidak ada. Nikmat pasrah tawakal sedetik pun tidak ada. Waduh, tertekan. Di sisa umur sampai mati yang tertekan terus. Oh, makanya iman itu berharga sekali. Karunia yang kedua tadi setelah iman. Karena dengan iman itu manusia masih punya harapan lalu dalam keadaan paling pahit sekalipun. Karena dengan iman, kalau manusia dapat kesenangan, dia ingin mendapat kesenangan lebih besar melalui bersyukur. Kalau dia mendapat kesusahan, dia ingin mendapatkan kesenangan pula melalui bersabar. Jadi dengan iman ini kita tidak akan pernah tertutup pintu untuk mendapatkan kebaikan. Jelas? Selama ada iman di hati, kita nggak punya penghalang untuk mendapatkan kebaikan. Cari kebaikan syukur, kalau enggak kebaikan sabar. Tapi karena nggak ada iman, ya Allah, frustasi, menangis, bahkan menyebarkan virusnya ke orang lain, nggak mau mati sendirian. Ya Allah, itu tersiksa sebelum tersiksa yang lebih besar lagi. Karena nggak ada iman. Siapa yang bermasalah? Kunci selalu iman dalam hidup harus selalu ada manisnya iman. Manisnya hidup itu manisnya iman itu manisnya hidup yang sebenarnya. Jangan kira manisnya hidup itu dunia salah. Jangan tertipu. Hidup yang enak itu yang hidupnya mewah Pak Ustadz, enggak. Yang kaya enggak, belum tentu. Yang pasti nikmat itu yang kaya hatinya, kaya imannya, bukan hartanya. Harta itu bisa kamuflase. Pagi dengan harta penuh gaya, tapi malamnya menderita, bisa nggak? Sangat bisa. Banyak itu. Tapi kalau dengan manusia iman, walaupun tidak berharta, hidup tetap iman. Karena manusia iman itu membawa apapun yang ada di dalam hidup ini jadi manis pula. Jenengan sedang susah, jadi manis susahnya. Karena tak ada iman. Ya Allah, sabar. Kerja jadi nikmat karena ada iman. Ya Allah, sudah takdirnya saya bekerja di sini.
Mudah-mudahan kerjaan ini membawa manfaat untuk saya, untuk orang lain, untuk bos, untuk pembeli, untuk mitra-mitra. Kerjaan ini membawa uang menjadi lebih bagus. Hasilnya nanti menjadi berkah. Ada yang untuk sedekah, ada yang untuk nafkah keluarga. Kerja di sini ya Allah, mudah-mudahan bisa dilakukan pekerjaan sambil berzikir, tetap bisa menjaga wudhu, dan mudah-mudahan kerja di sini membuat suasana Islami. Usulkan di kantor ada kajian, usulkan di kantor ada tadarus. Masya Allah, dengan ada iman itu semuanya jadi nikmat. Karena kuncinya apa? Selalu baik sangka kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak bahagia itu bukan karena kurang iman dunia, tapi kurang iman. Jelas ya? Mahal sekali iman itu. Dapat suami yang baik secara manusiawi, tapi nggak ada iman, nggak baik. Dapat pasangan hidup yang biasa saja, tapi imannya istimewa, masih baik. Karena nikmat iman itu mendatangkan kebahagiaan di jalan yang tidak disangka-sangka. Kita punya pasangan, imannya bagus, kita bisa bahagia. Tapi miskin, loh, bahagianya bukan karena harta, akhlaknya baik. Gimana itu? Walaupun orangnya apa adanya, wajahnya nggak tampan, tapi hatinya tampan luar biasa. Selalu muncul nasihat-nasihat yang bagus, inspirasinya bagus. Ayo dek ngaji, ayo tahajud, tidak apa-apa, sabar. Kalau kita sabar, kita berpahala lebih menguntungkan dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Wah, akhlak luar biasa. Apa? Iman. Artinya belum nikah kalau mau jodoh, imannya. Obat pertama apa ya? Imannya. Minta sama Allah. Yang tahu imannya yang kuat yang mana Allah. Dan orang beriman itu kalau punya hajat, sibuknya kepada Allah. Kamu dia sibuk kepada makhluk, bahkan sibuk dengan ikhtiarnya itu. Kita tidak mau berlebihan. Nah ini semua sudah takdir dari Allah. Jodoh, rezeki, kematian sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul? Makanya nggak mau mengotori ikhtiar, nggak mau yang namanya PDKT yang cari muka, caper-caperan, nggak mau. Maksiat-maksiatan nggak mau, karena dia tahu dengan PDKT seperti apapun, dengan caper seperti apapun, cari muka seperti apapun, itu nggak akan merubah takdir siapa jodohnya, tapi itu hanya menambah dosa. Betul nggak? Makanya orang beriman itu tenang. Dia tahu rezekinya sudah ditetapkan, jodohnya sudah ditetapkan, ajalnya sudah ditetapkan, takdir itu sudah harga mati. Yang saya katakan apa? Memperbagus cara menjemput takdir itu. Anda sudah ditakdirkan matinya kapan, di mana, lagi ngapa, itu sudah ditakdirkan. Tapi cara apa yang kita lakukan sekarang, caranya menjemput takdir harus yang bagus. Memantaskan diri husnul khotimah 24 jam. Pas takdirnya mati, kita husnul khotimah. Takdirnya rezeki kita sekian rupiah sudah ditetapkan sama Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau semua sudah ditetapkan? Cara menjemputnya kita yang berbagus, dengan kerja yang jujur tambah pahala, kerja yang ikhlas tambah pahala. Jadi takdir itu datang, takdir itu kita temui, tapi kita memborong pahala-pahala. Karena cara menjemput takdirnya benar. Cara menjemput takdir jodoh benar, cara menjemput takdir ajal benar, cara menjemput takdir rezeki juga benar. Masya Allah. Keuntungan kita itu sebetulnya bukan pada takdirnya itu, tetapi pada apa? Cara kita menjemput takdir itu, proses menjemput takdir. Jelas gimana? Jadi kita harus sibuk, bukan kita ditakdirkan bagaimana, tapi sibuk menjemput takdir itu harus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang menjadikan amal soleh. Mau menjemput jodoh yang sudah ditakdirkan sama Allah, carilah cara yang menjadi amal soleh. Caranya apa? Banyak berdoa, banyak belajar, berkumpul dengan orang-orang soleh, ta'aruf yang benar, minta bimbingan yang benar,
Orang yang beriman itu yakin bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia tidak akan sibuk mempermasalahan takdir. Yang dia sibukkan adalah bagaimana cara menjemput dan menyikapi takdir itu. Nah, cara menyikapi terbaik adalah menjadikan setiap takdir itu menjadi amal soleh. Dengan ditakdirkan di sini sekarang hari Ahad 8 Maret jam 8:17 ditakdirkan di sini. Nah, bagaimana supaya kita datang di sini jadi amal soleh? Dengarkan ilmu baik-baik. Senyum salam sapa sama yang di samping. Ini yang ngaji kayaknya jauh-jauh nih, ya kan? Jangan lupa nanti sepulang dari sini Iman sama Iwan kita hari ini satu kali jabatan Anda itu paling sapaan Anda kita hari. Ada Iwan? Takdirnya di sini cari lahan amal di setiap takdir. Ada takdirnya kerja di perusahaan A, cari lahan amal di perusahaan A. Anda takdirnya jadi orang kaya, cari lahan amal dengan kekayaan Anda. Anda takdirnya jadi orang miskin, cari lahan amal walaupun Anda miskin. Bagaimana? Jadi orang miskin yang punya harga diri, nggak minta-minta. Jadi orang miskin yang ahli syukur. Wah, istimewa itu. Orang kaya ahli syukur itu standar. Betul? Lalu kaya, tapi miskin ahli syukur, wah, super istimewa. Setiap takdir itu adalah dan amalnya, jelas. Kaya adalah dan amalnya, miskin adalah dan amalnya. Ini PR kita, bukan mempersoalkan takdirnya apa, tapi bagaimana menyikapi takdir ini, memanfaatkan takdir itu untuk menemukan dan amal. Anda sudah menikah itu takdir. Patuhi suami dengan baik, betul? Bimbing anak-anak dengan baik, kenalkan ilmu Islam pada anak-anak. Ajarkan ilmu agama lebih dulu, iman lebih dulu. Ilmu dunia itu bonus, yang wajib ilmu kesolehan dulu, ilmu kesuksesan itu bonus. Itulah ladang amalnya yang sudah ditakdirkan menikah. Yang belum ditakdirkan menikah ada ladang amalnya enggak? Ada ladang amalnya enggak? Ada. Ikhtiar, memperbaiki diri, banyak belajar, berbakti sama orang tua, kesempatan belum menikah, belum taat sama suami, orang tua dimuliakan, dibahagiakan. Apalagi takdirnya yang belum menikah, ditakdirkan menjadi penakluk hawa nafsu. Wah, ini yang keren juga ini. Anak belum menikah ini godaannya banyak, walaupun yang sudah menikah juga godaannya banyak. Tapi kalau di logika, ya mestinya yang sudah menikah ini kan sudah punya pintu penyaluran, yang belum menikah kan belum. Tapi itu takdir yang bagus. Belum menikah akhirnya apa? Jadi ahli puasa supaya nafsunya terkendali dan sangat sabar menjaga kehormatan. Sebagian orang takut gak dapat jodoh, akhirnya apa? Kecolongan dalam menjaga kehormatan. Mungkin tidak terjadi. Karena ketakutan gak dapat jodoh, akhirnya apa? Kurang hati-hati menjaga kehormatan. Mohon maaf, jadi gampangan. Gampang di PDKTI, ya, terdorong untuk mohon maaf, cari perhatian manusia. Ini coba juga. Tapi bagi yang ditakdirkan belum menikah, Anda bisa ikhlas menghadapi itu. Ya Allah, jodohku sudah takdir darimu. Aku gak mau menjemput dengan cara-cara yang hanya menambah dosa. Mau caper, mau gak caper, mau punya calon, mau punya pacar terang-terangan atau sembunyi. Nah itu kan, itu gak mempengaruhi siapa jodohnya. Itu hanya akan menambah dosa. Iman dengan kuat walaupun diuji dengan kejombloan yang panjang. Itu bahasanya. Ada yang jomblonya cepat, ada yang jomblonya agak panjang. Tapi dengan sabar di situ. Itu ada amal sendiri. Ada amal sendiri. Itu loh walaupun belum menikah, tapi masya Allah, godul basor. Tapi masya Allah dia tetap menjaga kehormatan, gak terus suka main-main sama laki-laki, gak terus menjadi orang yang pergaulannya terlalu bebas. Itu takdir bagi orang yang belum menikah. Takdirnya belum menikah, akan amalnya apa? Menjaga kehormatan. Di setiap takdir Allah itu adalah namanya. Ayo kita apa lagi?
ditakdirkan sakit, ada namanya enggak? Ada. Menjadi orang yang sabar. Karena dengan sakit itu kita ikhlas, kita sabar, dosa-dosa digugurkan. Kalau kita ingin tahu keberuntungan orang yang sakit kalau bersabar itu dapat apa saja. Orang sehat bisa berlomba minta sakit. Setiap nyeri, sengkring, perih, dosa dihapus. Orang sakit nggak bisa kemana-mana Pak, cuma terbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda. Orangnya nggak bisa kemana-mana, tapi doanya mustajab, bisa kemana-mana doanya. Orang sakit lumpuh badannya, tapi ampuh hatinya. Lisannya ampuh. Sakit cuma di rumah, cuma di kamar, tapi bisa berdoa untuk Palestina, bisa berdoa untuk Suriah, bisa berdoa untuk India, Cina, mana-mana. Ya Allah, bisa jadi ini kemenangan kaum muslim di berbagai tempat, keistiqomahan kaum muslim berjihad di berbagai tempat itu karena siapa? Doanya orang-orang yang lumpuh secara fisik tapi ampuh secara batin. Di balik sakitnya itu adalah amal besar. Jadi setiap takdir itu adalah amalnya. Sehat adalah amalnya, jelas sakit juga adalah amalnya. Punya tubuh sempurna, panca indera sempurna adalah amalnya. Punya tubuh cacat adalah amalnya enggak? Ada. Insyaallah. Kita terbuka Allah. Mau kita sama merasa beruntung dari difabel, para kaum difabel itu jangan nama seperti beruntung. Kalau bersyukur iya, kita harus bersyukur, kita diberi apa bersyukur, tapi jangan merasa lebih baik. Makanya jangan merasa lebih baik. Bisa jadi para difabel itu hatinya sabar, masya Allah, derajatnya tinggi di sisi Allah. Sekarang kita yang sempurna, bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Ya Allah, besok hisabnya banyak kita. Tangan ini ada hisabnya, betul nggak? Kaki ada hisabnya nggak? Melangkah kemana saja, betul nggak? Telinga ada hisabnya nggak ya? Betul. Mata ada hisabnya nggak? Mulut? Ya Allah. Bisa jadi yang ditakdirkan difabel itu, cacat itu, Allah selamatkan beliau-beliau. Besok hisabnya nggak banyak. Jadi semua takdir Allah itu membawa kebaikan, ada ladang amalnya. Itulah karunia Allah. Satu, apa tadi? Ilmu. Yang kedua, iman. Ya, iman ini nggak ada habisnya sama Allah. Pokoknya semua yang Allah timpakan pada kita itu kebaikan. Kalau Allah mau menimpakan keburukan, habis sudah. Kalau Allah menimpakan pada kita ujian, sakit, masalah, itu bukan keburukan, jadi penggugur dosa sama hikmah, pembelajaran untuk kita. Lalu yang ketiga, ilmu, iman, yang ketiga apa? Amal soleh. Di balik setiap takdir itu pasti ada lakukan amal. PR kita itu bukan persoalan takdir, itu sudah takdirnya Allah. Jelas ya? Jangan persoalkan, nggak boleh protes takdirnya Allah begini, nggak boleh. Yang harus kita cari adalah hikmah dari takdir itu. Ada amal apa dengan takdir ini? Insya Allah semua takdir akan menjadi jalan ke surga. Amin. Allahumma. Semoga bermanfaat. Kalau punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.